Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu saminatu an jumhuril ulama aktsarihim rahmatullahi alaihim ajmain. Wal maqalatu te makalah as-saminatu kang kaping 8. Iku an jumhuril ulama saking mayoritas ulama, akeh-akeh ulama, aktsarihim tekse akeh-akeh ulama. Rahmatullahi alaihim ajmain utawi rahmati Allah wa alaihim muga-muga ing atase para ulama ajmaina halis kabehane ulama. Rupane makalah ngeten. Inna wa sa'tamna wa ta'ala yu akrama iku mulyana sapa Allah nabiyahu ing nabine Allah. Rupane Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam dimulyakno bi khamsi karomatin kelawan 5 pira-pira kramat, 5 pira-pira kehormatan. Manane karomat itu kehormatan, kemuliaan. Akramahu. Nah, keramat Jawa iku ora wong iso miber jenenge apa? Keramat itu kacau bahasane. Keramat itu maknane apa kehormatan. Akramahu mulyakno sapa wa ta'ala hu ing kanjeng Nabi bil ismi kelawan asmane jenenge Muhammad. Muhammad itu orang yang perilakunya terpuji. Wal jismi lan jisimi. Perilakunya ya terpuji, fisiknya juga terpuji. Jadi ora ono nabi ku picek atau elek ora ono. Sake umat isin di nabi elek. Dadi kabeh nabi ku ganteng napa? Ganteng sempurna. Wal atoi lan peparingi. Bahkan nabi ku entuk rahmat malih wal khoto'i. Lan carane salah. Dadi umpama salah iku dadi apike. Waridho lan carane ridane. Amal ismu anapun utawi asmane iku ngene, fanada mongko manggil sapa Allah ing nabi birisalati kan kasebut rasul. Mesti ora dijangkar jenenge tapi disebut ya yuhar rasulu. Walam yunatihi lan ora ngundang sapa Allah ing nabi bil ismi lan asmane kamanada. Kaya oleh ngundang sapa Allah jamil anbiya ing sakabehane pira-pira nabi. Alaihi wassalam. Misla Adam sepadane Adam, Nuh, Ibrahim wa khairihim. Qala ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika. Ya ayyuhar rasulu he rasul wong sing diutus Allah balligh nyampekno sira mak ing perkara unzila kan den turun apa ma ilaika maring sira. Dados mboten pakai ya Adam ya Nuh tapi khusus kanjeng Nabi pakai rasul. Wa hadza utawi iki ku fi waqti inzalil wahyi ing dalam wektu turune wahyu. Amma waktu mukahafati anapun waktu ngedeng. Mukahafa itu melihat cara berhadap-hadapan. Faqala mengko dawuh sapa ta'ala li nabiyina nabi kita lailatul mi'raj nang bengine mi'raj dawuh ya Muhammad tuh Muhammad sal jalu asira toh mongko dikai sira. Wa amal jismu anapun te jismu faida da'a mongko nalikane undang sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngundang sean ing perkara. Fa aja ba mongko mesti jawab apa sek huwa yang sek binafsi kan awak dhewe ne sean saking nabi. Jadi fisik apapun atau materi apapun yang dipanggil nabi maka materi itu akan melakukan sendiri tanpa menunggu sahibu materi tadi, sahibu sek tadi. Mengke kula terang. Walai mafalana orang lakoni sapa Allah dalika mengkono-mengkono ikilah keramat awatil kal karomat lisa iril ambia maring sekabehane pira-pira nabi. Wadhalika misale utem kono-kono kabeh ana sak temen kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku rodha iku balekna sapa nabi aina kota tada ing mripate kota tada. Ba'daan sakotat sause ento ceblok apa ainu kota tada ila khutihi maring pipine kota tada wa nahwi dzalik padane mengkono-mengkono kabeh. Wa amal atau wanapun utawi atau peparing. Iku fa'atahu mongko paring sapa wa ing nabi bila soalen kan tampun jaluk. Qala ta'ala inna a'tayna kal kautsar. Kowe tak kei tiraga kausar. Wa qala ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Lan bakal paring ka ing sira sapa rabbuka pangeran sira fatarda mongko dadi ridho sira. Wa amal khotowana penuti salah iku fadikrul afi. Salah nabi iku maksudnya keceluk salah. Jadi salah iku ora mesti salah tenan, keceluk salah. Utawa konteke ora pas. Mengke kula terangno. Wa amal khata'u anapun te salah iku ngene fadikrul afi mongko nyebut kangapura nyebut di ngapura qabla dzambi sedurunge dosane nabi. Haitsu qala sikirane dawuh sapa taala afallahu angka. Afa nyepura sapa Allah angka sing sira.
Ma tegese perkara waku akang tumiba apa ma mingka sange sira mintarkil afdali sange ninggal barang sing luwih utama wal awalan tegese barang sing luwih utama. Wa amar ridho anapun te ridho ngene falam yaruda mongko ora nolak sapa Allah ing atase nabi fidya tau ing fidya nabi wala sedekah lan ora sedekah nabi wala nafaqata lan ora nafaqah nabi kamarodda kaya oleh nolak sapa Allah ing sedekah ala sairil anbiya ing atase sekirine pira-pira nabi. Fa inna nabiyya wa sa'atun kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wis ngurbakno sapa nabi an ummati sang umate nabi. Masyhur ya Nabi nate nyembelih wedhus kalih disembelih piyambak sang satu kangge keluargane yang satu dari semua umatnya yang tidak mampu napa korban. Iku jenenge apa dukhan apa an ummati. Lane ra usah kuat korban wis diganteni Kanjeng Nabi, paham? Fa innan nabi dukhan apa an ummati. Jadi sing kuat ya korban dhewe, sing ra kuat minangka wis tau dikorbanon apa Kanjeng Nabi. Wa kaffaro lan bayar kafaro sapa nabi an ummati sang umat nabi bisa babil jima iklan sebab jima. Mesti jima'i umat iku fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan. Sono nek muslim. Mengke kula terangaken ya. Dados iki penting sangat ya. Dados pertama secara kaidah fikih begini. Jadi kalau menyebut angka itu tidak mengikat. Menyebut angka itu jadi zikrul adat ini ku laisa nggih fi hasrin. Jadi menyebut adat itu bukan berarti membatasi. Karena nyebut adat itu hanya untuk yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Jadi kemungkinannya dua, yang mudah diingat atau memudahkan diingat. Tentu keramatnya Nabi itu ribuan. Tapi kenapa di sini disebut 5? Karena ini supaya yang mendesak diingat atau yang mudah nopo diingat. Itu kaidah. Sehingga dalam disiplin ilmu usul fikih, kalau misalnya Kanjeng Nabi kadang menghentikan gini ya, siapa saja yang sholat 5 waktu, maka dia masuk surga. Tentu maknanya ya sholat 5 waktu dan tidak zina, tidak mengkafirkan orang mukmin, tidak mendolimi orang lain. Tapi Nabi tidak membuat sekian catatan, cukup menyebut siapa saja yang sholat 5 waktu. Karena adat yang disebut di situ tidak harus mewakili semua catatan, tapi itu yang pokok. Sehingga nggak bisa tuh sampean berkeyakinan Nabi ku mau di 5 keramat. Terus dalile inna woha akramana nabi Muhammadin bi khamsin apa? Karamat itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan yang saged ditambahkan begini. Muhammadan itu kan nama ya. Rungokno ben sampean kulino roh bahasa Arab. Muhammadan itu nama sangka Madinah apa Hammada yuhammidu tahmidan apa Hammada yuhammidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Ini rungokno. Ben nek dadi pemimpin Islam iso sorop. Ora bengak-bengok tok ora iso sorop. Bahaya you know. Bahayanya begini karena rungokno ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli. Ditafauli itu diharapkan baik. Napa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, ya, nak menusuk ben banyak apa? Harto. Jenenge bagus, ben kelakuane apik. Dadi kelakuane bagus. Paling gak ning pondok ra ana iki lah diceluk Gus. Mergo jenenge napa? Nah, itu kan kalau dikonco Kebumen, jenenge iku Agus. Mergo bapake ku dendam zaman mondok iku ora jeluk Gus. Awas anakku tak jalukno Agus. Dadi ora anak kiai lah diceluk Gus. Dadi aja ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahan itu Agus tok. Ben mau ndak mau. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus sing angel yaitu bejo itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal ya, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Karena kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi idza wadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu
Uqbah. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammad dan orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Rongokno ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu ya, alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Manane Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rungokno. Nah, karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rungokno ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang kodimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang enggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya napa? Terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, eling napa? Alam mangkul. Kali-kali ngaji nahwu, si benro, bendong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, napa? Persyaratan jadi ulama. Ora ono ning kitab syarat ulama iku ning panggung, terus macake ngene, penampilan ngene. Terus intonasi suarane ngene. Iku jenenge wong lomba, paham nggih. Syarat ulama ya alim iku aneh-aneh. Syarat ulama ya alim. Syarat wong lomba jan penampilan apa? Nah ini penting saya utarakan. Nah, kowe pokoke bar ngaji ki alim tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing ra alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, rono ya, nama apa? Jeling ya. Nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya. Karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadami. Wa anal akib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti digiring di bawah benderaku. Wa anal akib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal akib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Kak sampean ini selain dinamakan jenenge muta'alim, orang belajar. Terus ya itu sudah muta'alim, terus ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi ben variasi metu kok bojo ngaji, penghindar apa? Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Tapi di hatinya mungkin ya ono niat mergawe pintu umroh. Mungkin yang hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Tapi bisa aja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul. Mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Akib, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manakib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim. Karena Nabi juga disifati Allah
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut rauf. Banyak kasihnya disebut rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq. Siapa yang nggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki? Al-Wahhab. Ya memang Allah memberi. Al-Hadi. Memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenenge Sartono, tenang saja. Jenenge Bagio ya tenang saja. Nak kowe dadi kiai terus banyak orang ngaji kamu jenenge Syekh. Karena pengajar kiai gitu. Ya sudah gak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi makanya kamu tidak usah frustasi dengan nama yang sekarang karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jenengmu itu ya wow, misalnya jenengmu Sartono bawa Kijo terus tapi ternyata kayak hafal Quran alim. Nanti dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Wah, teko. Jadi jeneng kampungannya hilang, apa? Tapi nak jenengem Arab wapi. Ya, tapi jebule kelakuane ra karuan. Abdul Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuanem kok ngono iku piye? Padahal jenengem apa? Abdul Qadir misalnya. Abdul Qadir aslinya apik, duplikate wa alam. Nah, makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenan ya. Nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir. Andai kan orang anut Nabi itu serana wong ujub. Iya tuh, calon presiden berdebat podo-podo muji Allah. Kitalah yang dijadikan sebagai presiden. Allah saja yang berkuasa. Sebetulnya kita hanya penjual apa gitu, misalnya kan. Yang satu ya gitu. Pan akhirnya muji Allah, dan ini enggak muji dirinya kan pusing jadinya. Semua kiai itu andekan eling Allah itu ra ono ujub, ra ono kumuluhur. Allah lah yang menjadikan saya alim. Allah yang mentakdir saya mengajar. Allah yang bisa menjadikan saya bisa baca kitab. Sing belajar ya gitu. Allah menggerakkan hati saya datang ke pengajian, bukan datang ke dangdutan. Allah yang menggerakkan hati saya. Oh itu kan langsung Allah tok yang hebat. Kita hanya sebagai objek asar kudratnya Allah Ta'ala. Nanti orang takabur itu karena kamu mensifati diri kamu sendiri. Makanya disebut anania. Anania itu ego, melupakan Allah Ta'ala. Indonesia begini karena saya. Oh Indonesia gini karena saya. Sing sitok sing tukang ngritik tanpa tak ingatkan enggak tahu. Presiden enggak tahu apa-apa. Dia tahunya setelah baca buku saya tuh. Terus kan saling ngritik. Ya kacau kalau seperti itu. Itu pangeran Raono seperti itu. Yang ngono itu anania apa? Sifat ego. Makanya dalam ilmu tasawuf yang harus dihilangkan apa? Sifat anania, keegoan. Karena yang hakikatnya wujud, yang hakikatnya terjadi adalah kabeh iradatullah, kersane Allah. Sehingga setelah seperti ini ya yang alim yang enggak kumo luhur karena yakin semua itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu dilatih. Nah itu namanya Ahmadu. Makanya setiap nabi pidato mesti fahamidallah bima huwa ahlu. Pertama pasti memuji Allah. Sampai nanti ketika kita masuk surga pertama ngomong apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ya Allah matur nuwun jenengan kasih hidayat, kalau ndak ya saya tidak tahu ini. Begitu maka nanti di surga pun wiridannya sama dengan di ngaji sini. Mana kesoben nak sembuh swarga eling ngaji teng mriki. Kesoben wiridane padha. Mana dilatih saiki. Insyaallah sampean aram dus warga lali. Mergo wiridan yang saya ajarkan itu enggak bisa dibaca di neraka. Dan saya memang enggak terima kalau itu dibaca di neraka. Karena itu wiridane ahli swarga. Aku ora roh malaikat itu posisine saiki delok sinis, seneng ra roh. Kemungkinane sinis, gayane koyo ahli swarga. Itu ya kemungkinan. Tapi saya yakin enggak lah malaikat kok hasud itu cap apa gitu ya. Atau kemungkinan dia seneng dianggap pelatihan, calon ahli surga, maka latihannya ya gaya ahli surga kayak pramuka lah sudah latihan dulu. Karena nanti di surga lihat wiridannya tadi dakwahum
fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nanti wiridannya sama seperti kita. Bahkan keren wiridan kita zaman di dunia. Karena apa? Prestasi surga yang keren itu ternyata merujuk wiridan kita di dunia. Jadi nanti apa dokumen di akhirat itu keren dokumen di dunia. Kenapa? Surga yang begitu hebatnya itu merujuk prestasi yang di dunia. Jadi misalnya kamu dites nanti. Cung baca alhamdulillah kamu baca. Misalnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar terus tahlilan kemana? Maksudnya asli tahlilan asli ora karena orderan pitung dinane mayit asli. Nggak jadi sensitif kok. Tahlilan asli maksudnya memang mentalnya tauhid, paham ya? Nah acara wong mati kan seremonial. Aslinya ora kepen tahlil diundang terus. Makanya aku ambek sing kritik tahlilan setuju, ngeling pangeran kok tadi diundang. Ambek sing kritik tahlilan aku ya kudu kuwi. Lah wong wiridan kok dikritik kuwi lha opo. Cara kula mbok sing biasa, waras wae biasa wae urip iki. Mestine yo isin to. Kena dadi kiai kok tahlilan ning gone tangga pitung dina gedhek-gedhek tenanane mbok nangis. Mestine isin ke tau ngono tenan ta ora ning omah. Ngono nang pedak ana order. Bareng sing ngundang wong melarat angop sithik-sithik, bareng sing sugih semangat. Iku apa-apaan. Sing kritik ya padha diene, ora dangdutan, ora gaplenan, ora dugem kok di kritik. Memangnya dilafatno kalimat apa? Wis biasa wae cara kula. Kula ketemu wong kritik tahlilan bolak-balik. Cara kula Gus adat ngono wis ora ono sunah Nabi, ora ono koyo ora ono hadise. Ya aku ya mending aku ya wis kowe ngritik ngono iku ya ora ono hadise. Nabi ora ngajari Nabi ora ngajari cangkem elek. Yo mending ngono. Wis padha ora ono hadise barno ra wis ayo mending barno ra wis. Padha pahpoh ngono iku ya ora ajarane Nabi. Tapi kamen wiridan tahlilan pada ana wong ngundang ya ora ajarane Nabi. Nabi ku wiridan fi kulli khinin wa zaman setiap saat. Tepaan pas iku diundang wong ya akhire wiridane ning tangga. Ora lah ya wiridan ning dalem ngeling Nabi, eling pangeran. Nah kowe kan gak nek ana orderan kok prospek ya tenanan. Nah diundang wong sugih penampilan. Kan diundang wong melarat tes tangi turu gak salin santai. Tapi nek diundang ning kabupaten jasa no, ono. Mana malaikat guyu tok ono. Lah jane kula kadang kepet jasa sampe diguyu malaikat ora usah. Lha kula sering maca lho nek ambek pangeran sange ning ngarepmu ora tau maca. Jangan kira saya tidak pernah serbanan, kula sering serbanan tapi pas ambek pangeran mawon. Ambek sampean ora usah. Lha kula beberapa kali salat ambek pangeran nggih ngangge serban, ambek pangeran. Ambek sampean wedi kula. Tapi suatu saat mungkin aku wis tuwek menawa tapi kemungkinan itu kecil, tapi ya mungkin. Tapi sing jelas kula sering ambek pangeran tok nggih sering. Sering kula. Sedaya adus salat dhewean ambek pangeran nggih asik. Ya saya ulang lagi ini penting karena nama dari semua ini adalah dari kata mangkul apa? Mangkul itu lafadz yang dipindah berdasar fakta. Makanya langit yang kita lihat di atas itu bahasa Arabnya sama. Sama itu sesuatu yang di atas. Orang Arab bilang apa? Sama. Makanya Allah Ta'ala bisa disebut apa? Allahu Ta'ala wa sama. Sama maknanya luhur. Paham ya? Makanya sesuatu yang di atas disebut apa? Sama. Sajarah itu maknanya sesuatu yang berkembang. Pohon itu kan berkembang macam-macam. Orang Arab nyebut apa? Sajarah. Kayak ini namanya apa bahasa Arab? Sa'ah. Sa'ah itu karena menunjuk waktu. Jadi semua bahasa itu sebetulnya menunjuk alam mangkul. Manusia namanya insan karena suka lupa. Hati namanya qalbun karena malik. Ya sudah seperti itu. Jadi makanya terus kita menjadi tahu. Nah berhubung Nabi itu ada sekian status yang pernah beliau capai, termasuk yang paling fenomenal tentu menghapuskan kekafiran. Paling tidak secara ilmu. Kan faktanya masih ada kekafiran sampai sekarang. Tapi andaikan orang pakai ilmunya Nabi, pasti kekafiran itu hilang. Maka Nabi menamakan dirinya Anal Mahi Alladhi Yamhubi Al-Kufro. Saya ini pelebur atau penghilang. Karena dengan saya kekafiran menjadi hilang. Ilmunya loh maksudnya. Aja terus angger wong kafir mbok pateni. Ben wong kafir hilang. Wong kafir orang mati kabeh sak donya wis mati sik. Tetap tidak. Yang dimaksud itu dengan ilmu apa? Dengan apa? Ilmu. Ya saya ulang lagi ya. Makanya yang sekarang namanya jelek, misalnya jeneng mau ditekdir Sumanto. Ya misalnya ya kamu kok punya anak Sumanto, enggak apa-apa. Suruh aja ngajar ikhya terus. Nanti panggilannya di mahsyar, wahai pengajar kitab
Ya, wahai juara MTQ. Nanti panggilannya seperti itu. Tapi kok tetap mangan balung misalnya. Nanti panggilannya wahai pemakan balung. Karena alam ini mangkul. Jadi ada apa harapan untuk merubah status. Jelas ya, paham ya? Nah, Nabi alam wis alam mangkul yang milihkan Allah Subhanahu wa taala. Tentu apa yang terjadi pada beliau adalah status yang permanen dan nyata. Memang jenenge Muhammad dan perilakunya benar-benar terpuji. Tapi kalau orang lain mungkin kan gaya-gaya nantok namanya baik tapi kelakuannya gak karu-karuan. Karena mboke ge jenenge mau gaya-gaya nantok. Kan banyak nyun sewu di Jakarta di mana-mana. Ya di mana-mana namanya keren, Ghazali. Tapi kelakuannya belas gak Ghazali misalnya. Ya seperti saya misalnya, saya ini kan dulu karena bapak saya misalnya pecinta Bahauddin Naksabandi, nama saya Bahauddin Naksabandi. Semua orang alim kan nama Asnawi. Dulu orang alimnya orang Mekah. Madhab Syafi'i itu Asnawi. Terus ditiru sama buyut saya Kudus, namanya Asnawi. Tepak alim tenan. Saya ya banyak Asnawi yang masih waras. Ghazali ya banyak yang waras, yang enggak waras yang mulai banyak juga. Abdul Qadir Jilani yang waras ya banyak. Yang asli waras tentu, yang asli waras. Yang mulai duplikannya yang waras ya banyak, yang enggak waras ya banyak. Lalu aku mangkal be Mustafa, aku jenenge Mustafa itu rada kurang ajar jane. Mustafa itu alam lakop, orang yang dipilih itu jenenge Mustafa. Sebenarnya itu hanya nabi. Liyane ya KW-KW niku wae. Ya ana sing apik, ana sing rapati. Tapi saya sebagai cinta buta mbek Rasulullah itu enggak suka kalau orang yang saya cintai disaingi gitu. Mulane kula ora didendam. Permo niku tok masalahnya itu tok. Tapi saya sebagai orang alim tahu niatnya apik kok tak mangkeli. Akhirnya ya toleransi, no? Toleransi. Ya sudah, ini tengah-tengah benal hub wal bughdi antara seneng dan ini. Karena tadi bagi orang fanatik itu kalau yang dicintai dicatat itu enggak terima, apa? Enggak terima. Tapi masalahnya sing nyatut itu niatnya ya apik tenan tafaul. Ya sudah. Kowe terima misalnya wong jenenge Abdul Qadir Jilani terus bowling ngamen gendaan. Ya jajal. Iku idolamu Sultanul Aulia duplikatnya amen apa? Gedaan. Kayak rido. Jawab, nak rido kebangetan. Tapi kira rido yo keliru. Jenakno iku ya tafaul. Soale sampean husnul khotimah sing rasa apa? Akhirnya ya benal hub wal fudiyas. Ya ana senenge ya ana gedhe barno ora wis. Ya sudah seperti itu. Aku de kanca dhisik kaji muin ora pati paham. Saiki dadi kiai. Anake jenengan sapa? Tom Badawi. Gara-gara ning muin ana ulama jenenge Tom Badawi. Jare dek Gus jenenge kok asik, apik ora ono kembaran. Iku jeneng ulama, ulama non Arab. Jenenge napa? Tom Badawi. Sak anak dinyai tangga-tangga deh. Jeneng kok ngono iku opo? Padahal ning muin ada nama itu siapa? Tom Badawi. Orang Indonesia itu, Satibi. Banyak orang Indonesia namanya Satibi itu ahli qiraah asapa. Qurtubi itu ahli tafsir. Ini sinten? Qurtubi. Indonesia itu keren. Seto, terus ilah Jawa jadi seto. Itu orang keren. Enggak ada satu kampung yang satu kampung alim semua kayak kampungnya kaum Sato. Yang ngarang anak Tutul Ibn itu marganya Sato. Karena ilah Jawa jadi seto. Wah itu di daerah saya banyak wali seto. Ya Sato itu tulisannya, tapi diwoco. Jadi ini cerita ya. Jadi saya ulang biar sampean tahu. Nah, Quran itu ketika mensifati dirinya termasuk seringnya pakai alam mangkul. Quran maknanya bacaan. Memang Quran itu dibaca. Kadang disebut kitabullah karena memang tulisan. Kata bayak tubuh kitaban karena bentuknya tulisan disebut kita. Karena terbaca disebut Quran. Karena itu mukjizat Quran disebut ayatullah sebagai bukti-bukti eksistensinya Allah Subhanahu wa taala. Nggih jelas ya. Jadi nama itu hampir semuanya itu apa mangkul apa? Mangkul. Kalaupun tidak mangkul itu karena merujuk asal usul. Kayak surga namanya apa? Surga itu simbol roy. Jannah kan? Karena banyak pertamanan. Neraka yang kamu minat ke situ namanya apa? Nar. Karena banyak apa? Api. Jadi kamu tidak usah masuk ke sana. Kan sudah tahu namanya api. Nak mlebu ya kebangetan. Mulane nak ngombenin rokok ya banyu molak-malik. Lha magunane wis panas banyu ora molak-malik piye. Ya normal kan. Paham ya? Ini penting saya utarakan supaya nanti tidak menjadi debat fikih yang kampungan ketika fikih itu dikembangkan oleh para ulama karena merujuk kata mangkul tadi. Nah, sekarang banyak orang nggak seneng ngaji tapi seneng Islam, sunnah Rasul, sunnah Rasul.
Iku keliru. Kelirunya begini. Justru sunnah Rasul itu orang boleh mengembangkan agama asal tidak bid'ah ya, tentu asal. Karena memang sebagian adatnya Nabi ini maknanya itu sudah mangkul, sudah apa mangkul. Misalnya haji maknanya apa? Al-qasdu, tujuan. Umroh itu maknanya ngramekno. Dengerin ya, saya ulang lagi ya. Haji maknanya apa? Tujuan. Umroh maknanya ngerameni, ngeramekan. Makanya disebut pengurus takmir masjid. Maksudnya yang meramekan masjid. Maksudnya ya randang dutan, maksudnya ngeramekno iku ya masjid itu ya diramekno nganggo deres, nganggo ngaji. Nah, sehingga pertanyaannya ulama, apakah saat masuk Masjid Haram itu wajib tawaf kudum apa enggak? Ya ulama tetap bilang itu sunat, yang penting Ka'bah itu kelihatan dikunjungi. Maka menjadi dosa kalau seseorang mampu tidak haji atau tidak umrah, berarti dia tidak terlibat meramaikan Masjid Haram. Ini alhamdulillah yang grup ngaji di depan ini sudah nang Mekah kabeh, keren termasuk Lelokman kabeh terus. Termasuk bojo kula wis nang Mekah. Mbah Mun kemarin saya ikut ngelepas saya ke Mekah. Ini tahun ini transit paling banyak keluarga kula haji. Bojo kula, bulik-bulik kula misanan do haji. Kula gentenan kok abot ngaji. Sajane kula ditawani kaji. Gua apa jane sing dadi pegawai kaji, pokoke ngurusi wong-wong kaji. Kula sampeyan kapan-kapan aku yo kaji sing, tapi kula wis kaji lah kapan-kapan. Yes. Penting nek kangen haji. Tapi ini nembe tren nih, sing ngarep-ngarep lagi do kaji. Saya ulang lagi ya. Hajja yahujju hajja. Maknane napa? Al-qasdu. Rungokno ya. Umrah itu maknane ngrameni. Tawaf itu maknane muter. Nah sehingga sa'i, rungokno tenan ya. Sa'i itu di bahasa Quran enggak ada, yang ada tawaf. Coba ya dengerin ayat apa? Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Terus faman hajjal baita awi atamaro fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Sa'i itu kalau di fikih kan sa'i, lari-lari kecil antara sofa dan, tapi di Quran itu bahasa sa'i enggak ada, yang ada bahasa apa? Tawaf. Kenapa dikatakan tawaf? Karena kalau ngitari sesuatu bahasa Arabnya itu tawaf. Karena siklusnya begini, dengerin ya. Ini misalnya sofa. Ya ini sofa, ini marwah. Rata-rata orang sa'i dari sofa itu agak ke ujung sini. Agak ujung barat misalnya, seret ke sini. Terus kan agak muter begini. Agak muter terus kembali lagi ke sini. Intinya mahalul dzahab ketika dari sofa ke marwah di satu titik. Dari marwah ke sofa ke titik yang lain. Jadi kesannya membentuk lingkaran. Nah berhubung lingkaran disebut tawaf, muter. Malah istilah Quran, fala junaha alaihi ayyat tawafa bima. Dikatakan sa'i, sing jenenge sa'i ku agak keras. Kalau kamu melaku biasa, bahasa Arabnya apa? Masa, apa? Tapi kalau melaku agak keras, namanya sa'i. Lah jalannya sa'i itu dianjurkan agak keras. Maka bahasa Arabnya sa'i. Bukan masyu, tapi apa? Sa'i. Jadi semua ini mangkul. Dikatakan masjid karena apa? Tempat sujud. Dikatakan musola karena tempat sholatnya. Ngono kok geger. Kampung NU ramutu, wah kayak masjid, kayak musola maunya apa? Ya maunya supaya tempat sholat banyak kok. Kok geger. Ya mergo ora roh maknane tapi seneng Islam. Wajib. Musa dimangkeli oleh seneng Islam tenanan, didukung gobloke ya tenanan. Dadi angel terang. Kok protes perkara adat NU ora banyak. Apa? Masjidnya satu banyak. Sehingga sholat itu tidak fokus di satu titik satu. Itu sebetulnya malah bagus untuk daerah tertentu, meskipun buruk di daerah tertentu. Ya lihat konteksnya. Kalau daerah pesantren bagusnya banyak musola. Mergo kiai nak ngongkon imam sungkan-sungkanan. Lah misalnya kula terus sampean jamaah nang masjid jamaah terus imame rai-rai Mustofa ini. Apa ngimami meriang mocok keliru kabeh. Nah aku ngimami wong aku derajatku wis akeh kok ambisi dadi imam. Iku bangkune. Wong kula ora usah imam wis mulya kok ngrebut status imam. Ya nak pangeran darani kula wong alim imam, nak darani wong rakus. Mulane jare bapak iku, cara bapak istiqomah ya apik, tapi nak keterusan ya elek. Iku jenenge ngangkangi, ora istiqomah tapi ngangkangi. Lho banyak lho alumni pondok nganggur gara-gara imame masjid istiqomah we. Sehingga ndak ada kandidat yang bisa masuk. Lho kecuali istiqomah mulang, lah nek ana sing wani, aku tak pensiun. Tapi syaratnya level loh. Karena kalau ilmu itu kan kompetitif, memang ada kriterianya. Nah imam masjid kan gampang. Asal Fatihah muni kan selesai. Wong iku-iku wae diulang-ulang. Nah nak maca kitab,
Tiap hari ganti bab. Nak sing ganti gak kredibel ilmu entek rak macet. Tapi aku lah ya siap digenti. Ayo sing siap ganti ngaco. Tak gaji yakin. Tapi nak sekali sholat tak lebokno neraka, yakin. Lho neraka, Kang. Maca hukume Allah mbek Rasul salah iku taruhane. Aku ra trimo dibaca KPK neraka Gusti. Sini-sini wong maca kitab salah. Aku usul sing paling jero. Oh ya isen to, misal penggantine Gus Pak ternyata goblok kan muruh aku. Dadi bles-blesno tenan. Ya ora krana dendam, tapi engko tak syafaati, engko nek kesuwen ya. Syafaati. Gue lucu-lucunan wae no. Nah ini penting saya ngaji itu. Sehingga ketika ada generalisir satu madhab itu bukan bid'ah. Makanya saya tuh heran sama madhab sekarang. Setiap kreasinya ulama kok darani bid'ah iku piye? Sebagian alam itu sudah mangkul, mulane ngaji to ben roh. Mangkul itu lafaz yang bisa digeneralisir berdasar makna. Napa? Jadi di zaman Imam Haromen, itu ngendikan gini, andai kan orang jamaah di satu kampung pada satu titik, maka kota lahumul imam, imam masih boleh merangi. Karena harusnya jamaah itu fi amakina mukhtalifah, di tempat yang beda-beda supaya jadi syiar. Kalau nanti terang noniku, ini bukan berarti saya bela madhab tertentu, ormas. Saya itu tidak punya kepentingan bela ormas tertentu, enggak. Saya ini bela ilmu, titik. Saya itu bela ilmu. Misalnya begini ya, kampung ini sama jenis berduaan ya. Neng kene sik ana greng terus, ngerti ke greng? Nggon pring-pring. Apa napa Pak greng? Sing desane serem, sing biasane nggone gerduwo lho. Apa? Winget. Biasane ning wet apa, Mus? Sing kancamu itu biasane ning ngono. Apa jadi? Gak lah ya sing winget sing seru. Greng nak carane. Apa gak wis, Pak? Ringen pokoke ringen terus pring sing. Ah ning kene kan iso ana masjid beduan di sini nih. Belakang ini kan ada masjid beduan. Itu andekan jamaah hanya di sini. Kan kalau ada adzan kan setan lari. Dene sik masuk ning greng ngono. Ning winget. Tapi nang kono dipasang musola, ning pojok-pojok pasang musola, melayu bingung. Karena apa? Di mana-mana ada adzan. Tapi nak ning masjid tok sitok kan adzan kan gampang kelari sana dulu gitu. Nanti kembali. Maka setan-setan di daerah pesantren itu saya yakin wis setruk karena lari kemana-mana gitu. Lari kemana-mana tuh dihadang apa? Adzan. Adzan dinteni bare jebule bocah deres. Kadang pujian. Masalahnya pujian ya bid'ah. Baradan karepe wis santai-santai, jebule ana wiridan. Jantungan meneh kan. Tapi masalahnya wiridan yo bid'ah. Jadi ini banyak yang menyenangkan setan sebenarnya dalam kritik-kritik ini tuh. Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi sumya masjidan mergo mahallus sujud. Sumya musolan mergo tempat sholat. Jadi sebenarnya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Moh dikiai ini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi laisali alimin ayuqallida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Lho sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan yo sakake mursite. Gak bebas ya. Waduh Gus Pak. Oh mesti meriang wis tak jamin. Ora iki ora urusan sombong-sombongan. Loh saya pernah karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jamek Tuban itu ada acara. Yang ngisi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Itu saya pas itu yang main saja sama anak saya karena saya sering dolanan di Tuban, main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Lho Gus kene wis suwi. Wes innalillah musibah. Innalillah musibah Gus. Yo ngrungokno ngajiku. Gak aku mendingan. Seneng alhamdulillah. Aku terus tapi sebagian kur waduh. Jadi sebetulnya saya ingin tawadhu. Lah aku berkali-kali saya ingin tawadhu. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sapa itu. Akhirnya mau ngaji Mbak Mbah Mun Mbak Bapak karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai konsultasi masih sering sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji masih sering. Tapi masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau salah tak lawan. Tak anggap hoax. Oh tak lawan. Tak tahu kok jenengan hafal Quran pinten.
Telung jus, aku 30. Lereni. Misalnya mulang isya, nanti khatam ping pinten? Dereng nanti khatam. Aku tahu khatam. Oh, gentinan tak ulang gitu tetap. Karena ini enggak profesional, enggak profesional. Goblok sih mulang wong alim ini enggak itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana makmum. Karena saya ngaji sama orang lain sudah tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saya jadi makmum. Di mana-mana saya sholat tuh makmum. Wiling-wilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Kan sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena gelem harus mulang ikhya, balik ikhya tak melok ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Ngono maca pertama wis salah. Qolal Ghazali iku salah iku sing cara nahwu bener Qolal Ghazali iku. Urung-urung wis. Mergo iku nisbat iku nak rofa ya. Qolal Bukhari iku sing bener mboten Qolal Bukhari. Wis emprit wis. Napa? Semprit. Daripada mari fitnah ya tidak usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Karena ndak ingin ganggu orang. Napa enggak ingin? Banyak loh tonggo-tonggo Gus, nak ono kan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang, mesti diundang saya itu kiai, tapi saya enggak pernah datang. Itu jangan kira saya sombong. Mubaleknya sebelum acara itu datang ke saya, Gus tenan ojo teko. Ya. Sing sowanku mubaleke. Dadi sahibul bait ngundang tapi mubaleke iku sowan. Dan itu mesti pesene Gus tenan ojo teko. Nak sampean teko gambar aku yakin gambarku lho. Ya ora ngono. Ini tak pidatokno ilmu kau jenengan terus ono jenengan terus piye? Ben lho kesau ben iso mlebu. Iya ya. Kadang saya bete tak Gus, ning omah ngono tak undang mboten teko gak. Wong kiai ning omah yo mulang aneh-aneh. Sebetulnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan. Dan makanya KB itu proporsional apa? Saya ulang lagi. Ini kembali ke mangkul lagi. Mubalighun maknanya orang yang menyampaikan karena balagha yubalighu tablighun. Terus penyampai itu disebut mubaligh. Semua itu ada makanya imam dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenenge juga imam karena panutan dalam ilmu al-imam al-Ghazali. Itu bukan imam sholat tapi imam panutan ilmu. Tena Imam Mustafa, Imam Maghrib ngono ae ora. Jadi itu semuanya itu ada. Ya, makanya, terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir karena ini lafat sing selalu melahirkan satu model karena memang lafadznya umum. Umum dari alam mangkul. Jelas ya? Dan misalnya sunnatu Rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala tuasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita sebagai ulama ya gak wajibno wiridan supaya enggak wiridan nggih monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar salat langsung HP-nan ya dok wiridan. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak wiridan enggak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya enggak ada hadisnya. Nabi tidak la'an, tidak tukang kritik, tidak tukang laknat. Tapi terus kowe kiai mursyid terus semangat wiridan. Santriku nak ra wiridan ra santriku iku ya keliru. Kowe ku nabi tapi ya aturan. Wong pangeran ra majibno kowe kok majibno. Cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarrek bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya seneng sebagian santri wiridan, sebagian malah tak kandani, sing rodok guri, nak ben bubar. Ya sunat, ben gue iling-ilingan agak wajib. Saya dulu ngaji di Sarang, imamnya sudah Mbah Mun, separuh musola bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum ya separuh masjid bubar. Gue iling-ilingan nak wiridan tidak wajib, tapi separuh ya ikut wiridan. Iling-ilingan nak wiridan sunat. Ojo koyo pondok-pondok sing fanatik wiridan koyo berdoain itu ya berat. Ono sing wanti wiridan bid'ah. Tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh. Lha iku hadis endi misalnya. Misalnya takok-takokan hadis. Wong ora usah ngono biasa wae. Kayak kula nus biasa wae. Ketemu sampean yo seneng, ketemu biasa wae. Ngene-ngene titipane Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi PK Budut wiridane ummati.
Jadi sing dipenggalih Nabi ku umat. Lan kula anggere muangkel sampean ora sida. Ngereling hadis umat waduh. Mangkel lah titipane Kanjeng. Jane mangkel lho Nabi piye nah. Diulang ya ini ya ono ya ora ono berita alim ta opo. Terus nandingi aku tau nak partai politik lho pinter. Nggak kader pinter, ketua umum dia anak buah, gang sedelok wis digusur ketua umumnya. Mergo anak buah luwih pinter. Dadi cepet gawe generasi ku cepet. Anak kiai ku kelambatan. Partai politik, ketua umum biasa gak digisir anak buah. Berarti cepet kan oleh gawe minterno itu. Minterno bodoni ora ya ora pokoke terus cepat pinter. Gusur kadang ketua umumnya di apa? Digudeta. Iku pinter tak goblok. Pinter tapi madorot. Cenat pinter tapi madorot ya. Ya jelas ya. Jadi namanya Nabi dipilihkan Allah. Makanya kayak Jo kaget nak ono orientalis bilang nggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad itu kata mangkul apa? Kata mangkul. Maknanya mangkul itu maknanya. Dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya terus bener. Ya setelah lah pangeran gawe ngoten. Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu tidak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepen salah ya tetap salah. Jangan bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu memang didesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi nggak pernah salah maka syariat ini nggak akan terjalan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut carane piye kok iso sekamar. Kok mesum temen kowe. Wong iku ditakdir. Apa? Ditakdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cah dalem. Cah dalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngerusi spray. Nabi Yusuf ora kok Mustafa ganteng Nabi Yusuf. Cara setengah baya mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf gak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara akhirnya diceritakan. Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak atau ditarik mesti kena gamis yang belakang. Nah, itu beda dengan anak Yusuf nakal, posisinya madep mesti kena gamus yang depan, berarti minat. Makanya itu yang dipakai ukuran ingkana komisu kudamin kubulin fasodakot wawa minal kadibin wa ingkana komisu kudamin tuburin ya fakadabat wawa minal sodikin. Jadi sebetulnya ilmu reskrim itu ilmu kriminal itu sebenarnya ya ada di Quran. Kalau yang namanya orang lari terus ditarik mesti kena belakang. Berarti bukti Yusuf lari menghindar. Tapi nak misalnya Yusuf di situ ngapain? Suwek. Paham ya? Makanya ilmu kriminal berdasar forensik itu sebetulnya gampang, maksudnya bagi ahlinya gampang. Makanya Nabi di sini seneng gojol-gojolkan. Gojolke Nabi tapi ya pinter tadi. Anak Nabi Yakub itu pinter kabeh. Ketika sudah menyemplungkan Yusuf dia bahwa ya batil jub, nanti bilang ke bapak bahwa dia dimakan serigala. Nyari hewan, entah hewan apa saja, terus darahnya dilumerkan ke bajunya Yusuf. Ya, terus ayo datang pura-pura nangis. Masyhur kan wajau ala komisi bidamin kadib. Dan sudah mereka datang isya ayyabkun di waktu sore sambil apa? Menangis. Jadi cara drama wis sempurna. Tapi ketika dia cerita ini Yusuf kita main terlena terus kemudian dimakan apa? Terus Nabi Yakub delok baju ternyata utuh. Jadi Nabi Yakub boleh gosok. Cek berperadabannya serigala itu. Mau makan anak saya aja bajunya dicopotin dulu. Jadi masih betapa berperadabannya. Cek apike akhlake serigala itu. Maksudnya apa? Ape mangan anakku wae. Klambine dicoplok isih. Terus dari dulur-dulure Yusuf, mau kok lali ra diwek-wek sih. Iya kok iso lali piye. Makanya tadi mitos apa kejahatan ndak ada yang apa sempurna. Jadi bajunya kok utah. Memangnya dia utah ora ono serigala. Mulane cek jare Nabi Yakub cek sopane apa serigala iku ape mangan apa anakku wae klambine dicoplok. Jadi itu bukti. Makanya data forensik itu ya ada di Quran. Yang satu cerita siapa Yusuf,
Yang satu cerita siapa? Yakub. Nah, tapi semua nabi itu didesain salah. Makanya masyhur hadis. Apa lo hadis ini? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Napa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Tentu salahnya Nabi udah kayak terus nyuwun sewu zina maling itu ndak. Maksudnya salah-salah dalam manhaj. Enggak mungkin Nabi itu maling atau zina. Salah dalam manhaj. Misalnya gini. Nabi pernah kan sholat duhur. Kila asar. Makanya antara duhur dan asar. Keyakinan saya sih duhur. Ya. Tapi bisa aja asar. Tapi di semua riwayat memang kalau enggak duhur ya asar. Hanya itu. Nabi sholat duhur gitu, terus setelah 2 rakaat salam. Kowe ra iso ngritik, Nabi kok sholat lali, Nabi opo? Mulane kena dadi kiai lali biasa wae, Nabi ya tau lali. Mulane kena sholat biasanya umumnya salah wong-wong tambah atau kurang? Umumnya imam-imam. Kurang yang dasar wis males sholat. Gak tahu bonusi luwih iku. Berarti ketara ya iku mental asli deh. Walhasil Nabi itu sholat hanya berapa? 2 rakaat. Setelah itu salam. Salam Nabi setelah salam ya kondur. Tapi bukan berarti berarti ra wiridan itu ora usah bayangno ngono. Pokoke Nabi bar salat itu kondur. Nah cara NU sing crita bar salat wiridan mulai. Nah cara kubu sebelah ya bar salat salam kondur. Ya ora padha ora roe kok nebak-nebak. Sing bener ndi? Ayo sing bener ndi? Padha ora roe lho. Menawa nek Kiai NU critane Nabi bar salat wiridan mulai. Nah sing kubu sebelah bar salam kondur. Bener ndi? Padha ora roe. Ngono-ngono wae. Jelas wiridan ora wajib. Ya ora haram. Nabi kondur. Setelah di pintu karena rumahnya Nabi kan apa? Bergandengan dengan apa? Masjid. Setelah di pintu ini sahabat-sahabat yang terdidik, ya, maksudnya terdidik itu ya sahabat-sahabat elit lah, kan sudah punya akhlak. Yang kurang punya akhlak tentu sahabat awam. Ya Rasulullah, aku siroti sholatu amnasita ya Rasulullah. Tadi sholat model baru apa memang kau lupa? Kalau model baru baguslah, mulai besok kita sholat duhur itu 2 rakaat. Karena artinya kan nasa mansuh. Ternyata sholat terkini itu 2 rakaat. Makanya tanyanya aku siroti sholatu amnasita. Ini sholat duhur mulai menjadi pendek hanya 2 rakaat dan itu bagus kan? Atau memang kau lupa? Nabi balik kanan masih di pintu. Nabi masih jawab kullu dzalika lam yakun, itu semua agak terjadi. Terus Nabi ragu lagi. Kembali ke mihrab. Mihrab itu kira-kira imaman lah. Terus menghadap fa'aqbala alal hadirin menghadap ahakun maqalahu Dzulyaden, apa yang dikatakan Dzulyaden tadi benar. Nah baru akabirus sahabat papan atas ini jawab semua. Naam ya Rasulullah yang dikatakan Dzulyaden itu benar. Tadi engkau sholat hanya 2 rakaat. Nabi lalu takbir hanya menambahkan 2 rakaat. Ya sudah terus selesai. Itu menjadi satu ilmu bahwa seseorang yang lupa dalam sholat cukup menambahkan 2 rakaat. Dan kalam omong-omongan di tengah-tengah sholat dengan kasus seperti itu tidak membatalkan sholat. Yaitu jenis apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Saya itu tidak pernah lupa, tapi sesekali ditakdir dilupakan sama Allah supaya bikin sunnah. Kodok juga pernah. Kodok itu dosa besar, tapi Nabi pernah kodok sholat. Suatu saat dalam perjalanan Nabi ngendikan gini, ya Bilal saya ini ngantuk sekali. Sudah 3:30 pas itu dalam banyak riwayat kira-kira 3:30. Terus kata Nabi, ikla lanal lel ya Bilal kamu jaga saya. Saya nanti kalau subuh bangunin. Kata Bilal ya Rasulullah silakan sare istirahat. Kita Bilal yang jaga. Nabi sare betul. Terus Bilal tahajud. Semalaman tuh tahajud. Setelah tahajud, jadi Nabi ini sare Bilal tahajud. Mulane tahajud ora usah kumo luhur. Tahu ana crita santrine tahajud, kiyaine turu. Makanya kowe aja Gus Ba kok ora tau tahajud. Aku anut riwayat Nabi sare Bilal tahajud. Kowe ora iso ngaji kok nyoal wong iso ngaji. Mulane tenengam kok nyoal wae ngono. Kabeh tareh di hadis-hadis Nabi sare Bilal tahajud. Lah aku anut iku. Berarti aku turu Mustafa tahajud. Mung gajarane tetep akeh aku wae. Wong ilmune kok aku kan tentu royalti no. Royalti ganjaran maksudnya. Setelah Bilal sholat tahajud beberapa saat itu keturun bisa. Keturun terus kita kata-kata semua riwayat hadis
Fama qadzatni illa syamsu atau illa harus syamsi. Kita tidak terbangunkan kecuali oleh sengatan matahari. Ya kalau sampai nyengat itu kan kira-kira sampai 7:30 atau jam berapa sudah agak panas. Tentu nggak bisa jadi dalil kalau nuruti sunnah Rasul sekali-kali kodok dong seperti Nabi kan gitu. Kalau kamu ingin persis Nabi, kali-kali kodok dong persis dan harus di gua dong, jangan hotel karena Nabi kodoknya di gua bukan di hotel. Nah, kepengen persis sunnah Nabi. Singkat cerita terus Nabi bangun, terus gojlok Bilal. Nabi masih sempat ngendikan, ya Bilal kenapa bukankah engkau janji mau membangkitkan kita? Tapi Bilal santri yang tinggal itu sebeling. Yang tinggal jadi ini. Akhodani ma akhodat. Saya ngalami sesuatu yang seperti engkau alamin. Berarti maksudnya Nabi guyuda mas. Santri repot. Santri itu parah. Jadi ora usah takokno le Nabi. Apa yang saya alami ya persis yang jenengan. Oh jenengan sing Nabi ya kodok no malih kula. Mulane nek ana santri beling cangkem elek iku biasa wae. Wis kunane kuno ya ngono. Kula sering dibantah Mustofa tapi ora tak guyu ngono. Anggepe Bilal Sani napa? Bilal Sani. Wong irenge ya padha melarate padha. Suarane ora padha. Bilal suarane apik, mos ora koyo kowe, elek to. Bilal nek adzan wong nangis kabeh. Nangis haru. Nek kowe adzan kan wong nangis kenes, ora ono liyane tapi. Terus akhirnya Nabi menyuruh adzan, saya ulang lagi Nabi menyuruh adzan juga menyuruh qomat. Akhirnya menjadi syariat salat qodok pun ya ada adzan, ada qomat. Nah, misalnya ada riwayat yang enggak usah adzan tetap ada qomat. Intinya ada cara untuk melakukan itu. Piye carane? Napa? Mengkaifiahkan salat qodok. Itu ilmu yang enggak begitu penting, itu ilmu kelas 2. Yang ilmu kelas 1 apa? Bahwa sholat itu betul terikat waktu, tapi bukan berarti kalau waktunya sudah keluar menjadi tidak wajib. Itu yang paling pokok. Yang soal tadi apa? Adzan dan qomat bisa tetap masalah sunat. Wilayahnya kalaupun iya tetap masalah apa? Sunat. Tapi yang paling penting apa? Mestinya kalau logikanya kan gini. Logikanya, sholat itu inna sholata kanat alal mu'minina kitabam. Mestinya kan sekali habis waktu, habis kesempatan. Sehingga harusnya tidak usah kodok. Langsung dosa saja, nggak usah. Ini sebelum ada Islam loh, sebelum ada fikih loh, saya ulang lagi ya. Misalnya gini, ngajinya Gus Bah itu kalau malam jam 9 sampai setengah 12. Orang datang jam 12, dapat ngaji saya enggak? Enggak kan? Karena catatan ngaji saya adalah di jam itu, sekali kelewat, nggak ada lagi. Sholat harusnya kan gitu, Allah buka sholat, untuk nerima sholat, itu jam menerimanya itu setengah 5 sampai jam 6. Sekali kelewat kan harusnya sudah hilang. Andekan tidak ada peristiwa itu. Apa? Andekan, paham dong ya? Gara-gara peristiwa itu akhirnya tersimpulkan jam sholat habis pun tetap wajib. Buktinya Nabi tetap sholat. Jadi nggak bisa dipraktekkan kayak jam buka dokter. Kalau jam buka dokter sekali kelewat jam kan ada sudah tidak bisa periksa. Ini kan jam Allah menerima sholat, terus kelewat berarti tidak usah sholat. Itu terpatahkan dengan cerita riwayat Nabi pernah qodok. Dong ya. Coba kalau Nabi nggak pernah kodok. Terus ulama cara istihad gimana? Bagaimana kalau sholat itu waktu sudah keluar? Apa tetap sholat kodok? Apa tidak usah sholat? Nggak ada sunnahnya, nggak ada tuntunannya kan terus gitu. Ya saudara. Kalau nggak ada tuntunannya terus biasanya milih rasa sholat kan dong ngono. Kira-kira loh. Saya ini sidik-sidik kan nggak ada tuntunannya. Loh ya misalnya ada peristiwa itu, kemudian ada orang kok turu ngeblok lewat. Hukumnya gimana coba? Harus sholat padahal waktunya sudah kelewat. Apa tidak perlu sholat kayak dikiaskan praktek dokter tadi? Pikiran nem. Orang tuntunan nih, orang hadis sih. Pasti ulama bingung kan? Kecuali yang PD goblok PD, tapi sing waras maksudnya. Karena orang goblok PD ku penak wae. Ora tau ngaji nak ngomong fikih po PD ini pol. Tapi jangan bodoh PD. Kan enggak banyak pertimbangan, wah. Wong alim mesti mamang kan, apa ngomong kene ono hadis iki, ngomong ini hadis iki kan terukur. Wong bodoh kan, oh seragakan pikiran, ilmune ya sakmene iku tok. Ndak misalnya ada peristiwa itu, kamu sholat kamu kiaskan buka jam praktek dokter apa jam sarapan? Nah jam pakai kias dokter berarti sekali kelewat jam
Sudah tidak bisa. Nah, barokahnya hadis itu dan barokah lalinya Kanjeng Nabi itu menjadi kita ngerti nak sholat terus keluar waktunya ya tetap wajib. Itu yang paling pokok. Itu artinya Allah ngintikan Allah neng kekasih we salah wae barokah. Nah, intinya kitab ini muji Allah neng kekasih salah wae barokah. Apa meneh gak salah. Nah kowe gak bener wae salah apa meneh? Salah. Kowe iku bener wae salah apa meneh? Salah ya mau. Misalnya kayak istiqomah ngimami masjid, tapi istiqomah tangangkangi masjid. Ya kowe iku bener wae. Salah, kaya ana wong seneng silaturahim ngalor ngidul sowan gurune. Takokno bojone, men keluyuran ae. Duit dikekekno kiai lali anak bojo bar. Wis mulane kula salami templek santri ku susah. Mulane kula nak salami templek wong sugih seneng. Ora kok perkara seneng wong sugih, relatif dhuwit luwian. Tapi nak salami wong melarat iki dhuwit heroik iki. Dhuwit nyawa ya. Nah, dhuwit jatah bleras ya disalamno templek kiai. Mulane kadang-kadang kowe aja geman, gedeng kiai tetep wong alim. Wong alim sakjane kesunatane kiai malah kancanan wong sugih. Dadi nak sing dikekno iku dhuwit luwian. Tapi nak dhuwit Ka Mustofa iku dhuwit jatah beras. Iku rawan haram, perkarane iku dhuwit nyawa, paham ya? Ya tapi saiki wong LSM ra iso ngaji, ana kiai kancanan sugih kiai milih wong sugih anti wong melarat. Mas ora kok pasute iku ora ngono, dul. Paham ya? Justru jutu bahaya anak kiai nampa sedekah ke wong melarat iki dhuwit-dhuwit nyawa iki. Jatah sangune anak, jatah beras, jatah. Nah dhuwit wong sugih. Kulo bolak-balik sangone wong sugih. 1 juta, tak takoki lho kok kathah. Kulo kan kiai desa, takon 1 juta kok kathah. Niku dhuwit parkir, Gus. Kulo nak teng Jakarta seminggu entek 1 juta monggo parkir. Itu mesti dhuwit luwian. Tapi ana santri melarat salam templek, pitike kuru didol. Mulane Kanjeng Nabi iku ya seneng Bilal, tapi akrabe tetep ambek Abu Bakar. Perkarane nek sing digekno Abu Bakar mesti dhuwit luwian. Mergo Abu Bakar iku wong sugih. Dadi Nabi masih seneng Bilal, hijrah Nabi mbek Bilal ta mbek Abu Bakar. Gak jawab ae. Mergo Abu Bakar sanggup sak kepis dhuwit. Dadi iku jek dhuwit luwian. Ditakoki Nabi lah sing mbok gawa kok akeh sing ning omah luwe akeh, aman kan? Sing ditinggal iku aman. Cara ngajak Bilal. Dadi maksudnya ngono dadi yo wong iku ngerti ya. Dadi nak urusan bab dhuwit iku luwih gampang halal kok wong sugih. Mergo iku mesti dhuwit luwian. Yasalunaka madza yunfiqun. Walhasil apa termasuk jawaban kulil afu maknane sing luwian. Jadi kaya aku disangoni Mustofa 100.000 ya rodok haram. Rodok haram ku dhuwit jatah meseli anak, kadang anake watuk, kadang rong duwe minyak goreng. Tapi nak sing nyangoni misale aja pejabat contoh, wong sugih apa wong sugih. Pejabat kadang nyangoni ku order politik barang kok repot. Wong sugih sing ora pejabat. Kuwi ku mbok akeh lah. Lho kula nate lho mboten sombong. Kula nate dolanan gak jarak. Wis jelas ra jarak. Wong sugih tenan ora jarak. Ketemu kula teng pokoke ning daerah tertentu. Kula sangone 5 juta. Kowe rong tau keramat kaya aku, mulane mesti aneh cara kowe. Ketemu ra jarak nyangoni aku 5 juta. Tak takoki. Lho kok iso? Kula wong sugih, ditigo dhuwit akeh. Gak zakat, mboten Gus dhuwit luwian. Mun nggih dolanan mawon dhuwit luwian. Dadi iku luwih halal mesti 5 juta tapi luwian. Jajal misalnya Mustofa 5 juta kok disalam tempel aku, mesti omahe bar digadekno 5 tahun. Ya mesti ya setengah haram lho, mosok kiai kok nampa hasil gadean apa? Rumah. Ya iku sirine kene apa Nabi ya seneng wong fakir tapi ya fi halatin dalam satu momentum. Ya seneng wong sugih dalam momentum yang lain. Mulane rapat perang Khandaq ya ambek Abu Bakar, Utsman sing sugih-sugih. Bilal gak melok rapat. Tapi nak adzan ngongkon Bilal. Ning kon wong sugih wae suarane rapati banter. Mulane ajane ya Mas ya dadi ke muadzin ya muadzin guys. Ya dadi apa? Bilal. Ini suara melek. Jadi akhirnya koyo Utsman ya ora koyo Bilal. Ya ora lawala dan bahasa Arab iku. Jadi wong kudu ngerti, wong aja geman kritik kiai kok kancanan sugih-sugih tok. Malah normal ngono. Mergo misale wong sugih derekno kiai ning Jakarta, kan anak bojone diting aman to ora? Aman. Nek wong melarat derekno kiai ning Jakarta 3 dino. Mulai dipisoi wong akeh.
Mergo janjian macul ning wong sugih. Wis kadung dikeki dhuwit. Melanggar gak macul wis diamuk. Bojo wae tagihan, wes musibah akeh. Yo ngerti yo. Jadi kabeh ku dielmu. Ora kok pepeh kiai. Nah kecuali kiai sing pancen nakal, mau kancanan sugih tok anti wong melarat. Nah ulama ndak akan seperti itu. Proporsional apa? Proporsional. Jelas ya. Bocah orang kamu. Dadi salah Nabi kuwi mau salah Nabi iku dadi sunnah. Intine Allah iku ngendikane Ibnu Hajar Al Asqalani, Allah cek senenge mbek nabine. Pas salah wae dadi barokah kaya qodok subuhe Kanjeng